Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Kita masih membahas mengenai penyakit toksoplasmosis masih bersama Dr. Juni Aryani dan juga Dr. Putri Santri. Nah, dokter kita masih melanjutkan dok ya perihal penyakit toksoplasmosis ini. Nah, mungkin dokter Pusan, ada nggak sih dok faktor risiko tertinggi gitu dok ya yang dapat menimbulkan penyakit ini dok atau bisa memperparahnya dok? Kalau faktor risiko itu tadi ya, orang-orang yang berkontak dengan tanah, berkontak dengan tumbuh-tumbuhan, ataupun orang-orang yang gemar mengkonsumsi daging yang kurang matang. Itu berisiko lebih tinggi untuk terkena penyakit toksoplasmosis ini. Berisiko belum tentu pasti ya, tapi berkemungkinan besar untuk terkena toksoplasma gondii terkait dengan personal hygiene, terkait dengan kebersihan tadi. Untuk gejalanya ya sama aja, kalau misalnya sudah terinfeksi gejalanya seperti yang sudah disebutkan tadi, tapi memang akan lebih berat apabila terkena pada seorang ibu hamil karena akan juga menularkan kepada bayi. Kalau kebiasaan atau sehari-hari yang dapat memperparah penyakit ini ada nggak sih dok? Ya mungkin jarang cuci tangan ya, sering berkontak dengan orang atau berkontak dengan benda-benda sekitar tapi sering lupa cuci tangan, atau mungkin rajin cuci tangan tapi cuci tangannya gini-gini sudah. Cuma pakai air biasa dok, nggak pakai Iya. sabun dok ya? Memang Memang tata laksana untuk cuci tangan itu memang harus sesuai dengan aturan anjuran dok ya? Iya. Kita akan bahas lebih lengkap lagi nih. Oke, kita mengenai lanjut ya. toksoplasmosis ini bersama Dr. Juni ya. Oke. Kita akan fokus sekarang ini ke Sebelum terjadi dan kalau sudah terkena, begitu. Kalau sedang terkena, tata laksananya kita serahkan ke dokter. Nanti akan ada alur-alur khususnya, kita tinggal ikuti saja. Oke, pertama pencegahan ini ada infeksi primer. Maksudnya infeksinya pertama kita perlu edukasi kesehatannya itu dengan makan daging yang sudah matang. Jadi kalau daging yang belum matang kita konsumsi, di mana kista tidak infektif itu dengan suhu 60 derajat atau diasap. Jadi bisa mati di atas itu. Jadi kalau setengah matang kan belum terlalu matang. Trennya sekarang medium rare gitu-gitu ya. Terutama kalau dagingnya tidak semua sih menyebabkan, tapi memungkinkan ada, kita tidak tahu apakah sumber daging ini benar baik dikonsumsi, diolah dengan baik, kemudian dipotong dengan baik, kemudian pertumbuhan sapinya bagaimana, kita kan tidak tahu. Itu bisa. Setelah itu cuci tangan setelah memegang daging mentah. Jadi setelah daging mentah, kita masak nih, megang daging mentah, kita tetap harus cuci tangan. Walaupun dagingnya akan dimasak. Cucinya bersih dengan sabun, dengan langkah-langkah yang betul. Itu ada risiko dok ya ketika kita kadang mau masak dok ya, kita kan mencuci daging terlebih dahulu. Itu ada risiko untuk masuk dok ya parasit tadi. Betul, kita daging mentah nih kita pegang. Oke, kita pegang, dagingnya nggak kita makan. Cuman setelah kita megang daging itu kita tidak cuci tangan, kita langsung makan. Jadi bisa tertular juga lewat via itu begitu. Walaupun dagingnya tidak kita makan, tapi kan kita pegang dalam kondisi mentah. Malah yang makan dagingnya bisa jadi tidak tertular karena dagingnya sudah dimasak. Udah masak yang benar masak tuh dok ya. Iya, minimal tadi dengan suhu 60 derajat atau diasap ya. Kemudian hidup bersama kucing, ini di note di mana kucingnya itu kita harus cegah ini berburu tikus dan burung. Kalau kucingnya kita rawat di rumah, saat dia datang misalnya kita adopt kucing ya, kucingnya pastilah kalau yang adopt dari dokter hewan atau apa, itu pasti kesehatannya sudah terjaga, makanannya kita atur, buang airnya kita jaga, begitu tempatnya baik. Itu kucing yang aman. Yang tidak aman itu kucing yang hidup liar, yang tidak kita beri makan dengan pakan yang baik, dia cari berburu sendiri tikus dan burung. Dimana dari tikus dan burung ini bisa jadi yang makanannya itu sumber tokso, hingga tertularlah kucingnya. Nanti kucingnya buang air, kita megang fesesnya, tertularlah kita tidak cuci tangan dengan baik begitu. Berarti ketika kita memelihara hewan dok ya, termasuk kucing itu berarti memang lebih baik kita kasih pakan yang memang sudah higienis dok ya, atau Betul. pakan yang benar-benar sudah teratur gitu dibanding kita melihara, melepas ya kadang dok ya. Betul. Kadang ketika marah kucing itu kan kita lepas liar gitu ya. Intinya jangan pakan mentah.
gitu. Karena pakan mentah kan kita tidak bisa kontrol nih apakah terinfeksi atau tidak, baik untuk kucingnya maupun untuk kita itu akan berefek gitu. Kemudian makanan ditutup rapat. Kenapa? Takutnya nanti ada tikus yang makanan terbuka akhirnya digerogoti tikus, itu bisa jadi bahan penularan juga. Kemudian sayur lalap, maksudnya sayur mentah, salad-salad begitu ya, tapi tidak dicuci dengan bersih. Begitu. Kalau dicuci dengan bersih tidak masalah, karena dia tidak nyerap di dalam sayurnya, enggak. Dia di permukaan. Kalau dicuci dengan bersih bagus. Tapi alangkah baiknya tidak terlalu sering atau dihindari, apalagi dengan orang-orang yang berisiko tinggi seperti contohnya tadi ibu hamil, begitu. Oke, kemudian ini kalau transmisi vertikal, maksudnya itu dari ibu hamil ke janin. Pencegahannya gimana? Pertama, pastikan kalau memang ada kesempatan sebelum hamil kita periksa apakah ada tokso atau tidak. Yang kedua, kalau memang tidak bisa diperiksa selama kehamilan, hindari makan makanan yang mentah, setengah matang, apapun bentuknya, baik daging kah, telur kah, sayur-sayuran kah, hindari yang belum dimasak atau setengah matang. Kemudian hindari membersihkan kotoran kucing, terutama kucing-kucing liar. Biarkan orang lain begitu membersihkan. Karena kalau sekedar pegang kucingnya kan nggak masalah. Karena yang ada masalah itu di kotorannya. Kalaupun tidak sengaja terpegang, pastikan cuci tangan dengan baik, dengan bersih. Jadi tidak masuk transmisinya begitu. Kemudian nanti kalau memang biasanya kalau terinfeksi nih, kadang bisa terdiagnosis dengan USG biasa terlihat. Kadang pun miss nih, taunya pas lahir, karena tidak semua ibu hamil USG kan serial begitu ya. Bisa jadi setelah dia USG terus dia terinfeksi terus dia nggak USG lagi, jadi kita tidak ketahuan. Atau mungkin saat dia terinfeksi dia USG tapi dia belum muncul gejalanya, setelah itu dia tidak pernah USG lagi, jadi miss nih, taunya pas lahir aja. Itu yang bagusnya kita per berapa waktu dok ya, jarak antara USG gitu dok, biar kita lebih terhindar dari ya. Tergantung trimesternya. Disarankan itu minimal kan kalau 3 kali ya, 3-4 kali. Cuma kalau memang mampu dan bisa per tiap bulan di awal trimester 1 dan trimester 2 itu bisa tiap bulan, sebulan sekali. Di trimester akhir nanti minggu-minggu terakhir itu apabila ada komplikasi mungkin bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Itu nanti tergantung lagi advice dari dokter objinnya. Oh, disarankan sekian-sekian. Kalau kehamilannya aman mungkin tidak perlu terlalu sering. Kalau kehamilan dengan resiko, misalnya darah tinggi dan lain-lain, mungkin akan lebih sering begitu. Oke. Setelah itu pencegahan penyakit pada individu yang imunokompromis, gitu. Jadi nanti diberi obat pencegahan, profilaksis. Setelah itu pemeriksaan IgG Toxoplasma gondii sebelum dilakukan transplantasi organ. Diperiksa dulu, jadi tidak semua organ asal-asal dipindahin dari makhluk hidup dari manusia A ke B gitu langsung, enggak, pasti diperiksa dulu. Prosedur ya? Ada prosedurnya. Kemudian resipien yang menerima donor itu misalnya dia seropositif, diberi dulu terapi anti Toxoplasma gondii selama 2 bulan. Intinya dalam pendonor dan penerima donor itu ada prosedur untuk mencegah transmisi penyakit ini, gitu. Kalau misalnya penderita HIV dengan seronegatif harus dihindari dari pajanan parasit, jadi memang harus lebih waspada dibandingkan manusia normal agar tidak tertular, karena resiko akan menjadi berat itu lebih tinggi dibandingkan manusia yang tanpa ada penyakit tambahan. Itu ada banyak dok ya proses pencegahan dari parasit ini dok ya. Betul. Mengenai parasit Toxoplasma ini. Tapi memang kita harus lebih baik mencegah dok ya daripada kita mengobati. Kita akan bahas lebih lengkap lagi dok ya perihal Toxoplasmosis ini. Untuk pemirsa di rumah, kita akan bahas lagi mengenai penyakit ini setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kita.